Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu yang hebat-hebat. Bertemu kembali bersama Bu Maryam. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pada malam hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu berharap anak-anak semua masih tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada materi, langkah baiknya kita awali pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada malam hari ini, buku tematik kelas 3, tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran 1, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan tepat. 2, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. 3, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. 4, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. 5, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Baiklah anak ibu, masuklah kita pada materi malam hari ini. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Tentunya anak-anak ibu pernah melihat ayam bertelur ya. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang memengaruhinya. Sini nampak pada gambar hewan ya anak ibu. Di sini macam-macam hewan. Ada ayam, ada kambing, kelinci, sapi, kuda, burung, kerbau. Ya, di sini ada juga burung. Baiklah anak ibu, pembelajaran 1. Ayo mengamati anak-anak. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nampak pada gambar ya anak ibu? Seperti yang ibu bacakan tadi. Tampak pada gambar di sini mulai dari telur ayam. Telur ayam ini menetas. Nah, setelah menetas dia menjadi anak ayam. Dan anak ayam ini besar, menjadilah induk ayam. Nah, selanjutnya anak ibu, ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Di sini ibu memberikan contoh jawabannya ya. Contoh hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ayam adalah bebek, angsa, dan burung. Selanjutnya anak-anak, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Sini ibu berikan jawabannya ya.
Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki ukuran tubuh yang kecil, ringan, dan berbulu halus. Saat tumbuh menjadi ayam dewasa, tubuhnya semakin besar, berat, dan bulunya lebih kasar. Faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan ayam? Ya, di sini Ibu memberikan jawaban ya, Nana. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ayam antara lain makanan, minuman, dan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, nah Ibu, masuklah ke pembelajaran 2. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Selanjutnya, ayo menulis anak-anak. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, ayo mencoba anak-anak. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan hingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Ini tampak pada gambar ya anak ibu ya. Ini adalah gambar kuda. Selanjutnya anak ibu, sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memerhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Ayo berdiskusi. Di sini kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, di sini Ibu memberikan jawaban ya. Aku akan menghormati kemampuannya dan mengajaknya berlatih berlompat tali bersama agar kemampuannya meningkat. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, jawabannya di sini anak ibu, aku akan menasehati dengan santun teman yang suka mengejek teman lain itu agar bersikap menghargai kemampuan teman, sehingga
pertemanan tetap terjalin dengan baik. Misalkan temanmu ada yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana caramu menyampaikan saran yang baik kepadanya? Di sini Bu beri jawaban ya. Aku akan menyampaikan saran dengan santun agar dia lebih banyak berlatih dan tetap semangat agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Selanjutnya anak-anak, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nih anak ibu ya, ada ayam Udin di sini. Dan di sini Udin sedang memberikan ayamnya makan. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini tampak ada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini ada anak ayam, anak ibu. Kita hitung sama-sama. Berapa dalam satu kandang ayamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dalam satu kandang isinya ada 10. Jadi di sini anak ibu cara menghitungnya seperti ini. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah, kita ubah ke perkalian, ini penjumlahan ini, kita ubah ke perkalian anak ibu menjadi 2 kali 10. Kenapa 2 kali 10 anak ibu? Karena di sini angka 10-nya ada 2, 1, 2. Menjadi 2 kali 10. Sama dengan 20. Jadi sama jawabannya anak ibu. Jadi caranya berbeda tapi jawabannya sama. Ini dijumlah, ini dikali, tetapi jawabannya tetap sama. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Ayo berlatih anak-anak. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, ini ada 3 buah kandang ya anak ibu, berisi ayam 12 ekor dalam satu kandang. Nah, caranya bagaimana cara penjumlahannya anak ibu? Nah, kita buat seperti ini. Satu kandang ini kan isinya 12 anak ibu. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Ditulis dalam perkalian adalah 3 kali 12. Dari mana 3 kali bu? Nah, karena angka 12-nya ada 3. Ini anak ibu. 1, 2, 3. Nah, makanya dia 3 kali 12 sama dengan 36. Ini dikatakan dengan penjumlahan berulang anak ibu. Jadi, kamu boleh menghitungnya dengan cara penjumlahan berulang. Boleh juga kamu menjadi perkalian. Jadi kalau perkalian singkat dia anak ibu. 3 kali 2 sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36. Sedangkan di sini 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Caranya berbeda tetapi hasilnya sama. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Nah, angka 12 tadi. Nah, Ibu, 12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah, angka 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya ini anak ibu kita kalikan dengan cara bersusun pendek. Nih, kita jumlahkan ya. Nih, hasil perkalian ini kan 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita jumlah anak ibu. Nah, 30 ditambah 6. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 3 ini kita turunkan.
Ya, jadi jawabnya adalah 36 anak ibu. Cobalah berlatih soal perkalian, ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, tadi kan udah ibu berikan contoh ya anak-anak ibu. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Nah, di sini berarti ada berapa anak ibu? Ini kandang ayamnya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Isinya berarti ada 15 dalam satu kandang ya. Ada 15 ekor ayam dalam satu kandang. Jadi ini kandangnya ada 4. Jadi 15 ditambah 15 tambah 15 tambah 15. 4 kali 15-nya ya nak. Karena ada 4 kan. 4 kandang, tetapi dalam satu kandangnya isinya 15 sama dengan 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15 sama dengan 60. Sama ya anak-anak jawabnya. Mau dijumlah dengan cara berulang. Nih penjumlahan berulang namanya anak ibu. Karena dia diulang-ulang 4 kali. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 kali 15 sama dengan 60. Caranya berbeda tetapi hasilnya sama. 15 sama dengan 10 ditambah 5. Nah, yang 15 ini tadi anak ibu. Jadi dibuat seperti ini. 15 sama dengan 10 ditambah 5. Sama dengan 15 anak ibu. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Lalu jumlahkan hasilnya. Ini angka 4 ya anak ibu. Nah 4 dikali 10 sama dengan 40. Yang ini loh nak. Yang 15 ini. Ini dulu dikali 10 dulu. 4 dikali 10 sama dengan 40. Baru 4 dikali 5. Nih 4 dikali 5. Nih 5-nya ditaruh di sini. Sama dengan 20. Kita jumlahkan anak ibu. Nah, dari satuan kita mulai 0 tambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jawabnya adalah 60. Sama ya anak ibu. Mau dengan cara penjumlahan berulangkah dia tetap jawabannya 60. Mau dibuat perkalian kah tetap jawabnya 60. Atau dengan cara bersusun pendek juga tetap jawabnya 60. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini yang dikatakan dengan pertukaran ya nak. Pertukaran tempat. Perkalian dengan pertukaran. 2 kali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 kali 3 ini ya nak. Sama itu dengan 3 ditambah 3. Jawabnya tetap 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini juga. Mau ditukar juga. 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Mau dikalikan seperti ini. Angka 3-nya di sini. Angka 2-nya ini dahulu. Baru 3. Baru dikali 3. Ini di sini angka 3 dulu. Baru dikali 2. Di sini tadi 3 ditambah 3. Yang ini yang bawah. 2 ini dikalikan, jumlahkan 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. Dia bentuk penjumlahan berulang sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini yang dikatakan dengan perkalian pertukaran tempat ya, sifat pertukaran. Ini dikatakan dengan perkalian sifat pertukaran. Contoh lainnya adalah 5 kali 4. Nah, arti dari 5 kali 4 itu anak ibu, kalau dibuat dia ke penjumlahan berulang menjadi seperti ini anak ibu. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Dari mana itu ibu? Kok ada 5 4-nya? Dari ini nah, angka 5 ini. 5 kali 4. Harus ada angka 4-nya 5 kali. Itulah maksud dari 5 kali 4 ini anak ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan 20. Jadi mau 5 dikali 4 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan hasilnya tetap 20. Sama. 4 dikali 5. Tukar tempatnya lagi. Yang tadi 5 kali 4. Sekarang 4 kali 5. Ya. Ditukar tempatnya. Sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5.
Jadi 4 kali 5-nya, nak. Nah, 1, 2, 3, 4. Itu arti dari 4 kali 5. Ya. Kalau tadi 5 kali 4. Jadi 4-nya ada 5 kali, nak. Kalau yang ini ditukar lagi. 4 kali 5. 5-nya ada 4. Ya. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Jawabnya tetap 20. Hasilnya tetap 20. Mau 4 dikali 5. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Sama dengan 20. Mau dikalikankah dia atau dibuat cara penjumlahan berulang, tetap hasilnya 20, tetap hasilnya sama. Nah, jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Nah, ini yang dikatakan dengan cara perkalian sifat pertukaran. Selanjutnya, nah Ibu, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 kali 210 sama dengan titik-titik. Sifat pertukaran perkalian 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Kita tinggal menukar tempatnya, nah Ibu. Tadi kan 2 dulu baru dikali 120. Nah, sekarang 120 ini kita pindahkan ke sini. Kita tulis terlebih dahulu 120, baru dikali 2. Ini yang katakan dengan pertukaran tempat. Nah, dengan perkalian bilangan yang lebih besar. 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Ya. Ini kalau dibuat dengan cara panjang, anak Ibu. Nah, 200 dari mana, Bu? Ini, nak. Angka 2 ini menjadi 2 ini sama dengan ratusan menjadi 200. Diuraikan ya. 1 ini adalah puluhan menjadi 10. 0 ini adalah satuan. Nah, menjadi 210. Ini 210 kita buat dengan cara panjang. 2 sama dengan ratusan, ditambah 1 sama dengan puluhan, sama dengan 10, ditambah 0 satuan, sama dengan 0 ini. 200 ditambah 10 ditambah 0. Ketika masing-masing bilangan dengan angka 2, 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, inilah, nah Ibu, diuraikan, nah ini yang 210 ini. Nih. Jadi 2 kali 200. Nah, ini kan 200, anak Ibu, dari sini datangnya. 2 kali 200. Nah, baru 2 kali 10 ini, puluhannya lagi yang dikalikan sama dengan 20. Baru satuan, 2 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlah, anak Ibu. 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Turun 2. 4. Nih, turunkan 4. Jadi 420. Ya, jawabnya 420. Cara lain, 210. Nah, pertama di sini 2 kali yang ini, nak. Nih, yang 2 ini. Ya, pertama 2 kali 0 sama dengan 0. Nih, 2 kali 0. Kalau cara yang ini, nak, seperti ini ya. 0 dikali ini, yang ini dikalikan ke atas, bukan dari atas dari ke bawah. Kalau perkalian ya, nak. Mengerjakan perkalian itu kita mulai dari satuan, tapi menghitungnya dari bawah ke atas, bukan dari atas. Kalau penjumlahan kan atau pengurangan, dari sini kita jumlah atau kita kurangkan ke bawah. Kalau perkalian dari bawah ke atas, nak. Ya, ingat ya, anak Ibu ya. Nah, kita mulai ya. 2 dikali 0 sama dengan 2. Nih, 2 dikali 0 sama dengan 0. Jawabnya kok 2. Sorry anak Ibu, tadi salah. 2 dikali 0, nih nah, 2 dikali 0 sama dengan 0. Setiap angka yang dikalikan, kalau di perkalian ya, nak, lain dengan penjumlahan ya, nih, pengurangan. Jadi kalau perkalian, setiap angka yang dikalikan dengan 0, jawabnya tetap 0. Ya. Kalau penjumlahan kan, umpamanya 2 ditambah 0, itu tetap 2 kan, anak Ibu. Kalau perkalian, tidak, anak Ibu. Kalau dia setiap perkalian, kalau setiap angka dikalikan dengan 0, jawabnya 0. Ya, jadi nih, kita mulai yang 210 ini dikali 2. Nih, nak,
Ini satuannya dulu kita kalikan. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, tuh berikutnya. Nih nak, 2 dikali 1. Yang ini 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini 2. Nah, ini ya nak. Biar lebih mudah dengan cara pendek, lebih mudah lagi sebenarnya. Nih, 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. Puluhannya udah selesai. Nah, terakhir ratusannya nah ibu. Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi menjadi 420. Nah, sama ya caranya. Cuman bukan caranya, hasilnya. Caranya berbeda tetapi hasilnya tetap sama. Nih. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya nak ya, cara perkalian dengan cara ke bawah. Selesaikanlah soal perkalian berikut sesuai contoh. Nah, sesuai dengan contoh tadi ya nak. Nah, ini dia perkaliannya. A, 110 dikali 4 sama dengan. Nah, kita buat dengan cara pendek nih, bersusun pendek. 110 dikali 4. Nah, seperti ini ya nak. Nih kita kalikan mulai dari angka 4. Bukan dari angka 0 ya nak. Kita mulainya dari satuan. Tetapi kita mengalikannya kalau perkalian dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Ingat anak ibu sekali lagi. Kalau perkalian, kalau seperti ini cara mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Kita setiap mengalikan itu kita mulai dari satuan. Baru puluhan, baru ratusan sampai selanjutnya. Dan seterusnya ya. Jadi perkaliannya itu pun dari bawah ke atas anak ibu. Ya, kita mulai ya. 4 dikali 0 sama dengan 0. Ingat anak ibu. Kalau perkalian, setiap angka yang dikalikan dengan 0, jawabnya tetap 0. Nih anak. 4 dikali 0 sama dengan 0. Dah kita lanjut. Satuan udah selesai ke puluhan. 4 ke sini lagi kita nak. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi jawabnya 440 ya. 110 dikali 4 sama dengan 440. B, 330 dikali 3 sama dengan. Nih kita buat dengan cara pendek ke bawah nih, bersusun pendek ya. Kita mulai dari satuan ya anak ibu. Ingat dari bawah ke atas. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya hasilnya 990 nih. 330 dikali 3 sama dengan 990. C, 220 dikali 4 sama dengan. Nih kita buat dengan cara bersusun pendek. Nah, kita mulai dari satuan anak ibu. 4 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 220 dikali 4 sama dengan 880. Mudah-mudahan anak ibu paham ya nak ya. Cara mengerjakan perkalian. Kalau ada nanti soal seperti ini udah paham cara mengerjakannya. Selanjutnya anak ibu, mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jawabannya, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Tentunya anak ibu masih ingat ya. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah. Nah, ini anak ibu dalam 2 bulan. Nah, dalam 1 bulannya 120. Jadi, dalam jangka 2 bulan, ikan hias menghasilkan. Nih caranya 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dari mana kok Bu 120 tambah 120? Karena dia tadi dalam waktu 2 bulan. Dalam 1 bulannya 120. Kalau 2 bulan berapa? Berarti 120 ditambah 120. Begitu caranya ya Nah Ibu.
Jadi 240. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal anak Ibu. Ya, ini dikatakan dengan penjumlahan berulang. Ini cara perkaliannya. Kalau ditulis ke bentuk perkalian menjadi seperti ini. Jadi 2 kali 120 sama dengan 240. Jadi mau perkalian seperti ini atau penjumlahan berulang tetap hasilnya sama. Berlaku sifat pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ini mudah ya nak, pertukaran ini. Tadi kan 2 dikali 120. Nah sekarang yang 120 ini ditaruh di sini di pertama, baru dikali 2. Nah itu yang katakan dengan pertukaran. Nah 120 sama dengan, diuraikan nih nak, 100 ditambah 20. Kalimat masing-masing bilangan dengan 2. Kalimat kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 2 kali 100. Dari mana 100 Bu? Dari ini nak ya. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20. 2 kali 20 dari mana? Ya dari ini anak Ibu. 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi kita jumlahkan ya. Kita mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 4 sama dengan 4. 2-nya kita turunkan. Karena tidak ada di sini penjumlahannya. Jadi kita turunkan 2-nya. Menjadi 240. Dengan cara berjumlahan berulang. Dengan cara perkalian. Ya. Jadi tetap saja hasilnya sama. Selanjutnya anak Ibu, kerjakan soal berikut sesuai contoh. 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Di sini kita mengerjakan soal sehari-hari ya anak Ibu ya. Ini dikatakan dengan soal sehari-hari nih. Jadi menyelesaikan dengan cara soal sehari-hari. Ini jawabannya. Banyak ikan hias Udin semuanya sama dengan ini nak 320. 3 ember. Dari mana kok bisa Ibu? 320 tambah 320 320. Karena 3 ember dia tadi nak ya. 3 ember menjadi 320 ditambah 320 ditambah 320 sama dengan 960. Nah, kita rubah ke perkalian. 3 kali 320 sama dengan 960. 3 kali 320 sama dengan 320 dikali 3. Ini pertukaran tempat. 320 sama dengan 300 ditambah 20. Kalau ini 3-nya ini adalah ratusan menjadi 300. 2-nya ini adalah puluhan menjadi 20. 3 dikali 300 sama dengan 900. 3 dikali 20 sama dengan 60. Kita Bu jumlahkan ini anak Ibu hasilnya ini. Dari mana ini Bu? Ya ini tadi loh nah ini ya. 3. Nih 3-nya ini ya. Lalu 300 nih 3. Nah 300 ini anak Ibu dari nih ratusan 300. Jadi jawabnya adalah 960. Nah, begitu juga dengan dengan cara perkalian bersusun pendek nih anak Ibu. 320 ditambah 320 ditambah 320. Jadi sama dengan 960. Mau dengan cara seperti ini nak, hasilnya tetap sama. Mau seperti ini bersusun pendek, tetap jawabnya 960. Mau seperti ini juga, tetap jawabnya seperti apa? Tetap hasilnya 960. Soal nomor 2 anak-anak. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ini anak Ibu ya, nampak pada gambar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 akuarium ya. Jawabannya anak ibu, banyak ikan koki semuanya. Tadi banyaknya 110. Jadi 7 akuarium. Jadi gimana penjumlahannya? Kita kerjakan dengan cara penjumlahan berulang ya. Jadi 110-nya 7 kali karena dia ada 7 akuarium. 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 sama dengan 770 ekor. Ini dengan cara penjumlahan berulang. Nah, kita rubah ke bentuk perkalian. Ya, lebih singkat dia anak ibu. 7 dikali 110 sama dengan hasilnya sama nak. 770. Ini dia ya. Nah, 7 dikali 110 sama dengan, ini pertukaran tempat, sama dengan 110 dikali 7. Nah, 7-nya ini pindah ke sini. 110-nya duluan di sini. Ya, nah ibu, itu namakan pertukaran tempat. Nah, 110 sama dengan, sini kita uraikan, 100, ini 1 sama dengan ratusan, 100 sama dengan 100, 10 sama dengan puluhan, ini dengan 10. Ya, 100 ditambah 10 menjadi 110. 7 dikali 100 sama dengan 700. 7 dikali 10 sama dengan 70. Kita jumlah anak ibu. 700 ditambah 70 sama dengan, itu 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 7 sama dengan 7. Ini 7-nya kita turunkan. Jadi menjadi 770. Sama ya nah hasilnya semua. Nah, mau dibuat dengan cara penjumlahan berulang, mau dibuat dengan cara perkalian, anak ibu, ya, mau dibuat juga dengan cara bersusun pendek, dia tetap jawabnya 770. Hasilnya sama anak ibu. Dia caranya berbeda tetapi hasilnya tetap sama. Ayo berkreasi. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Ini anak ibu ya contohnya. Ya, anak ibu buat dulu lingkaran seperti ini. Baru anak ibu buat bentuk seperti ini. Baru lalu seperti ini. Ini udah ada kaki ya, udah ada kepala, bentuk kepala, dan ini udah ada lehernya. Nah, jadilah anak ibu seperti ini, dikasih jengger ya, udah dikasih sayap, udah dikasih kaki. Ini udah lengkap anak ibu. Ada jengger, ada matanya, ada paruhnya, ada lehernya, ada ekor, ada sayapnya, ada kakinya. Nah, di sini sudah cantik anak ibu, sudah diberi warna. Nah, udah diwarnai. Ayamnya jadi dah seperti ini. Udah cantik ya. Begitu juga dengan membuat anak ayam ibu. Anak ibu ya. Anak ayam juga sama dengan induk ayam tadi. Nah, kita buat bulat dulu anak ibu pertama ya. Baru bulatannya kita tambahin bulat lagi seperti ini. Kita tambah paruh ya di bawah. Nah, seperti ayam yang sedang apa ya, mau makan ada bawah nih. Ini dia jadinya seperti ini anak ibu. Jadilah seperti anak ayam yang lucu. Nah, ini udah jadi anak ibu. Tinggal anak ibu warnai. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Ini yang dikatakan dengan menggambar hias dengan motif hewan. Ayo berkreasi ya anak ibu. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, seperti ayam tadi anak ibu ya. Nah, ini dia. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap nampak.
Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ini anak ibu. Anak ibu nanti akan menggambar ya, untuk mengambil nilai keterampilan. Anak ibu akan memilih di antara dua motif hewan tadi. Boleh anak ibu memilih menggambar ayam, boleh anak ibu memilih menggambar ikan. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Nah, ini nak ya. Ini belum diwarnai ikannya, tetapi garis-garisnya sudah dibuat menggunakan pensil. Pertama-tama anak ibu menggambarnya menggunakan pensil, menarik garisnya ya. Nah, setelah sudah berbentuk seperti ini ikan, bolehlah anak ibu warnai ya. Atau ini diberi sisik supaya seperti ikan benaran. Nanti anak ibu ada tugas untuk nilai keterampilan menggambar motif hewan ya. Tetapi ada dua pilihan. Anak ibu pilih salah satu, gambar ikan atau gambar ayam. Nah, ya boleh yang lain juga. Yang jelas hewan anak ibu. Ya, yang jelas hewan. Jadi anak ibu nanti tugasnya untuk SBDP nilai keterampilan yaitu menggambar motif hewan ya anak ibu. Seperti yang udah ibu sampaikan, digambar di buku gambar, langsung kamu warnai, kirim ke WA ibu guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan pada materi ini dapat bermanfaat buat anak ibu dan dapat membantu anak-anak ibu belajar di rumah. Dan apabila tadi ada perkataan ibu atau penyampaian atau penjelasan ibu dalam menyampaikan materi ini yang kurang atau ada yang salah, ibu mohon maaf terlebih dahulu. Nah, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.